Perang Salib merupakan salah satu perang yang paling terkenal di abad pertengahan. Kebanyakan orang tahu tentang Perang Salib, tetapi sedikit yang tahu akan sebab dan akibat dari perang tersebut. Ada 8 perang salib utama, walau ada perang salib lain setelahnya yang jauh lebih kecil dan tidak banyak berpengaruh dalam sejarah. Perang Salib adalah salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditujukan untuk memperebutkan kota suci, Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Berikut 8 periode dalam catatan sejarah Perang Salib dan penjelasannya. Terjadinya Perang Salib antara Timur Islam melawan Barat Kristen dikarenakan banyak faktor utama, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Itu bermula pada 1070, saat Yerusalem diambil oleh Bani Saljuk dari Turki, dan pada 1071 Diogenes, Kaisar Yunani, dikalahkan dan ditawan di Manzikert. Asia Kecil dan seluruh Suriah pun menjadi milik Bani Saljuk. Antiokhia menyerah pada tahun 1084, dan pada tahun 1092 tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh Kristen. Hal ini diperparah lagi dengan aturan dari Bani Saljuk yang membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem. Dan ini mendorong umat Kristen untuk mendapatkan kebebasannya kembali dengan berusaha merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Pada tahun 1095, Kaisar Alexius Komnenus meminta Paus Urbanus II untuk mengobarkan semangat perang salib kepada umat Kristen di Eropa. Untuk menyatukan kekuatan, ia menyerukan peperangan dengan tujuan menundukkan gereja-gereja di timur yang dikuasai oleh umat Islam. 1. Perang Salib Pertama, tahun 1095 sampai tahun 1101. Pada bulan Maret tahun 1095 di Konsili Piacenza, duta besar yang dikirim oleh Kaisar Bizantium, Alexius Komnenus, meminta bantuan untuk mempertahankan kerajaannya melawan Turki Seljuk. Sedangkan di Konsili Clermont, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk. Paus Urbanus II memberikan jaminan kepada siapapun yang ikut serta dan mati saat Perang Salib, bahwa mereka akan masuk surga walaupun mempunyai banyak dosa pada masa lalunya. Tentara Salib berhasil mengalahkan 2 pasukan besar Turki di Dorilaeum dan di Antiokhia. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada 1099, mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentara salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. 2. Perang Salib Kedua, tahun 1145 sampai tahun 1150. Setelah masa damai, di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Tanah Suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imad ad-Din Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan-kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret tahun 1145. Perang salib baru ini didukung oleh berbagai pengkhotbah. Yang paling terkenal adalah Bernardus dari Clairvaux. Tentara Prancis dan Jerman, di bawah pimpinan Raja Louis VII dan Konrad III, berbaris ke Yerusalem pada tahun 1147 tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada 1150, kedua pemimpin besar itu pun kembali ke negaranya dengan tangan kosong.
3. Perang Salib Ketiga, tahun 1188 sampai tahun 1192. Pada tahun 1187 Salahuddin al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Paus Gregorius VIII pun menyerukan Perang Salib Ketiga, yang langsung disambut oleh Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Romawi Suci Frederick I dan Raja Philip II dari Perancis. Tentara salib berhasil mengalahkan kaum muslim di dekat Arsuf, dan berhasil mendekat ke Yerusalem. Namun, karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, Perang Salib Ketiga berakhir dengan kegagalan pasukan Kristen untuk merebut Yerusalem. Richard pun meninggalkan Perang Salib setelah mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin. Perang Salib ini terkadang disebut sebagai Perang Salib Raja. Paus Gregorius VII mati sebelum melihat akhir dari Perang Salib ini. 4. Perang Salib Keempat, tahun 1202 sampai tahun 1204. Perang Salib Keempat dimulai pada tahun 1202 oleh Paus Innocentius III, dengan maksud untuk menginvasi Tanah Suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat dan melepaskan diri dari Bizantium. Tentara salib pun membuat kontrak dengannya, namun tidak memiliki dana untuk membayar armada dan ketentuan yang telah mereka kontrak. Dandolo pun meminta mereka untuk mengalihkan perang salib ke Bizantium, dengan kota Zara sebagai jaminan awalnya. Paus Innocentius III yang terkejut karena peristiwa itu, langsung mengekskomunikasi mereka semua. Walau begitu, mereka kembali melakukan pengepungan pada bulan April tahun 1204. Kali ini Konstantinopel berhasil dijarah, gereja-gereja dirampok, dan banyak penduduk yang dibunuh. Para tentara salib membagi kekaisaran ini menjadi berbagai fief Latin dan koloni Venesia. Perang Salib Keempat berakhir setelah Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. 5. Perang Salib Kelima, 1217. Melalui prosesi, doa, dan khotbah, gereja berusaha untuk kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewan Keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk pemulihan Tanah Suci. Pada fase pertama, pasukan perang salib dari Hongaria, Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan Pangeran Antiochia untuk merebut kembali Yerusalem di tahun 1217. Pada fase kedua, pasukan perang salib mencapai prestasi luar biasa setelah berhasil mengepung Damietta di Mesir pada tahun 1219. Namun di bawah desakan seorang legatus kepausan, Pelagius, mereka melanjutkan serangan bodoh ke Kairo. Dan blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil memaksa mereka untuk menyerah dan mengadakan gencatan senjata. 6. Perang Salib Ke-6, tahun 1228 sampai tahun 1229, 1239. Setelah berulang kali melanggar sumpahnya dalam Perang Salib, Kaisar Friedrich II diekskomunikasi oleh Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1228. Namun ia berlayar dari Brindisi, mendarat di Palestina, dan melalui diplomasi ia mencapai kesuksesan yang tak terduga. Al-Kamil memberikan Yerusalem, Nazaret, dan Bethlehem kepada tentara salib dalam jangka waktu 10 tahun. Sebagai imbalannya,
Friedrich berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh, sekalipun mereka umat Kristen. Setelah masa tenang ini, perang salib para baron pun terjadi. Perang ini adalah suatu upaya oleh Raja Thibaut pertama dari Navarre pada tahun 1239 dan 1240. Yang berawal dari panggilan Paus Gregorius ke-9 untuk kembali menghimpun tentara salib pada bulan Juli tahun 1239 setelah gencatan senjata berakhir. Selain Thibaut, Peter dari Dreux, Hug IV dari Bourgogne dan bangsawan Prancis lainnya juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Mereka tiba di Akko pada bulan September tahun 1239. Setelah kekalahan pada bulan November di Gaza, Thibaut mengatur dua perjanjian, satu perjanjian dengan kaum Ayubiyah dari Damaskus dan perjanjian lainnya dengan kaum Ayubiyah dari Mesir. Perjanjian ini membuat sebagian bangsawan tidak senang, dan Thibaut kembali ke Eropa setelahnya. 7. Perang Salib ke-7, tahun 1249 sampai tahun 1254. Kepentingan kepausan yang diwakili oleh Templar, Ksatria Salib, membawa konflik dengan Mesir pada 1243. Pada tahun berikutnya, pasukan Khwarezm yang dipanggil oleh anak Al-Kamil, Al-Adil, menyerbu Yerusalem. Tentara salib, dengan gabungan kaum Franka dan tentara bayaran Badui tetap kalah telak oleh pasukan Baibar dari suku Khwarezmian dalam kurun waktu 48 jam. Pertempuran ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai lonceng kematian bagi negara-negara Kristen. Sebagai bagian dari perang salib ini, Louis ke-9 dari Prancis tetap mengorganisasi perang salib melawan Mesir hingga 1254. 8. Perang salib ke-8, 1270. Perang salib ke-8 diorganisasi oleh Louis ke-9 pada tahun 1270. Yang berlayar dari Aigues-Mortes untuk membantu sisa-sisa negara-negara tentara salib di Suriah. Namun, perang salib tersebut malah dialihkan ke Tunis, tempat Louis menghabiskan 2 bulan terakhirnya sebelum mati. Atas usahanya, Louis kemudian menjadi seorang santo. Perang salib ini terkadang dipecah menjadi perang salib ke-8 dan ke-9. Hasil dari perang salib ini adalah hilangnya kekuasaan Kristen di Suriah, meskipun umat Kristen diizinkan untuk hidup damai di wilayah tersebut.